Karena ilmu Jawa itu kan dikenal sebagai ilmu kasunyatan, di mana segala sesuatunya itu nyata, bukan angan-angan, bukan kapan-kapan, tapi hari ini juga kita mulai melakukan. Ini ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan. Di dalamnya ada nek orang ngerti aja nglakoni, nek orang nyata aja percaya. Rahayu Mbah. Rahayu. Pada pertemuan kemarin telah membahas tentang murkanya alam semesta. Saya pribadi yang sedang belajar tentang ajaran Jawa jadi tahu penyebab murkanya alam semesta ini. Munculnya orang-orang yang kemudian menjadi guru, akan tetapi saya pribadi merasa kurang pas atau tidak menemukan jawaban yang saya cari. Permasalahan ini terjadi karena saya tidak bisa menangkap apa yang disampaikan orang yang saya maksud menjadi guru, atau memang guru itu sendiri yang belum menguasai ilmu yang ia sampaikan, atau memang benar-benar orang ini memang hanya ingin menjadi guru tapi tidak memiliki ilmu. Menurut Mbah itu gimana? Monggo dijelaskan, Mbah. Begini, Mbak. Ini pertanyaannya, kesimpulan dari pertanyaannya, jenengan menemukan seorang guru. Iya, betul, Mbah. Akan tetapi jenengan merasa tidak pas. Kurang puas dari jawabannya. Maksudnya ini guru tentang ajaran Jawa, gitu. Betul. Ya begini. Kita sendiri bisa saja mungkin nggak memahami bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang yang kita anggap guru atau yang kita sebut sebagai guru. Bisa juga memang di saat ini memang sedang marak sekali, Mbak, dengan munculnya keyakinan atau banyak sekali keyakinan dari para sesepuh bahwa memang saat ini adalah saat dimana Jawa ini akan pulih kembali. Jawa itu akan jaya kembali. Sehingga ini bukan tanpa resiko, Mbak. Ini salah satunya. Ini saya jelaskan biar jenengan itu nanti biar gamblang gitu. Iya, Mbak. Jadi ini berkaitan. Jadi ini bukan tanpa resiko. Resikonya akan bermunculan orang-orang yang mengaku guru, orang-orang yang merasa menjadi guru, sementara ilmu mereka belum layak untuk mengajar atau diajarkan. Mereka belum layak mengajarkan apa yang mereka dapatkan. Lah ini salah satu resiko dari Jawa ini sudah pada waktunya untuk bangkit. Tidak itu saja, Mbak. Di semua kalangan, di banyak kalangan, ini sudah banyak sekali terjadi keanehan-keanehan. Orang tiba-tiba menjadi memiliki keanehan. Saya contohkan, orang kemudian merasa bahwa dia pintar atau memiliki ilmu. Padahal nun sewunya orang ini sama sekali tidak memiliki ilmu. Sehingga ketika apa yang dia pahami ia sampaikan kepada orang lain pun tersesat. Karena yang dia sampaikan ini bukanlah sebuah ilmu. Hanya sebuah pemahaman yang mungkin barang katanya atau mungkin dia mendengar di mana, kemudian dia sampaikan kepada orang. Sehingga orang yang nggak ngerti dan kebetulan tertarik dengan hal-hal yang disampaikan oleh orang tersebut, maka orang ini menyimak dan kemudian menjadi keliru. Dan ini sudah terjadi cukup lama, Mbak. Termasuk di
lingkungan sini juga begitu. Banyak sekali bermunculan orang-orang seperti ini. Dan ini adalah satu resiko akan kembalinya ajaran Jawa. Akan kembalinya orang Jawa, akan kembali kepada Jawanya. Selama ini kan kita hidup di tanah Jawa, kita lahir di tanah Jawa. Akan tetapi pikiran kita kemana-mana, nggak di sini. Sehingga kita sering melihat keanehan-keanehan yang tidak bisa kita mengerti. Ya ini karena orang kehilangan jati dirinya. Memang ini udah terjadi lama. Banyak sekali orang yang mengaku pintar, ingin menjadi guru, atau bahkan mengembahkan diri sendiri, merasa menjadi sesepuh, sementara orang lain itu tidak mengakui. Nah ini udah terjadi cukup lama. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan bahwa akhir zaman itu akan diberikan tanda, salah satunya yaitu Kali Sat Ilang Kedunge. Nah ini yang saya maksudkan, ya ini bahwa akan bermunculan orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang menjadi guru, orang yang memiliki murid, mengajarkan tentang sesuatu kepada orang lain, tetapi orang-orang ini tidak memiliki cukup ilmu, atau bahkan sama sekali nggak memiliki ilmu. Lah ini berkaitan sekali dengan pembahasan kita kemarin tentang Kali Sat Ilang Kedunge. Bahwa Kali Sat Ilang Kedunge itu kan, kalau dulu itu kan orang kalau mau bercocok tanam, mau tanam padi di musim kemarau nggak ada air, kalau di daerah-daerah tertentu termasuk daerah saya kan begitu. Jadi petani ini kan secara bergotong royong membendung kali ini kan, sungai ini kan dibendung. Nah kemudian sungai yang dibendung itu kan dinamakan kedung. Airnya berkumpul di sana sehingga bisa mengaliri sawah, bisa mengaliri sawah, dan petani bisa menggarap. Nah, ini yang dimaksudkan. Dan secara fakta kita sudah nggak menyaksikan itu. Petani membendung sungai, kemudian airnya bisa untuk mengaliri persawahan. Kan begitu. Iya. Nah ini saya selalu menekankan kepada siapa saja yang kebetulan ketemu dengan saya dan ingin berbicara tentang ajaran Jawa. Hati-hati. Hati-hati. Karena banyak orang mengaku Jawa, mengaku memiliki ilmu Jawa, tapi nyatanya mereka tidak seperti mereka yang ucapkan. Kita harus lebih kepada bukti. Ketika seseorang mengatakan dia adalah seorang yang kejawen, yang memiliki ilmu Jawa, maka secara perilaku orang tersebut harus bisa memberikan bukti. Satu contoh saya contohkan. Misalnya orang Jawa itu kan kental dengan tradisi. Di antaranya tradisi wetonan, tradisi suran, dalam Islam itu disebut Muharram. Satu Muharram, satu Syuro, kalau orang Jawa kan menyebut satu Syuro. Ini orang Jawa ini kental dengan tradisi. Maka ketika orang yang mengaku dia memiliki ilmu Jawa atau dia adalah seorang kejawen, maka tidak akan lepas dengan ini. Karena ilmu Jawa itu kan dikenal sebagai ilmu kasunyatan, di mana segala sesuatunya itu nyata, bukan angan-angan, bukan kapan-kapan, tapi hari ini juga kita mulai melakukan. Ini ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan. Di dalamnya ada nek orang ngerti aja ngelakoni, nek orang nyata aja percaya. Ini dalam ilmu kasunyatan ini. Maka ketika kita yang tidak tahu, tidak mengerti tentang ajaran Jawa, maka
Lebih baik jangan melakukan apa-apa atau banyak ngomong yang gak karuan, atau apalagi mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ini nggak boleh. Dan ketika seseorang belajar seperti jenengan, ingin belajar tentang ajaran Jawa, maka jenengan harus melihat ini, harus memegang patokan ini. Nek orang nyata aja percaya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tidak nyata janganlah percaya. Nek orang ngerti aja nglakoni, nek orang nyata aja percaya. Nah ini kan berkaitan sekali dengan pertanyaan yang jenengan. Nah ini yang saya maksudkan. Maka ilmu Jawa itu kan ilmu laku, bukan ilmu wara-wara. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Jawa kita kan wara-wara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan hanya dengan penyampaian saja, bukan, tapi dengan lelaku atau dengan perbuatan kita. Selain menyampaikan kepada orang-orang, kita juga harus memberikan contoh. Ini ilmu Jawa. Maka orang Kejawen itu lebih kepada perilaku, pada lelaku. Ini orang Jawa, orang Kejawen. Jadi maksudnya bahwa ketika orang sudah masuk, sudah mulai ingin belajar ilmu Jawa atau ilmu Kejawen, maka dari hari itu pula orang itu sudah mulai melakukan apa yang dia pelajari. Yang dicari oleh orang-orang Kejawen ini adalah kesempurnaan hidup, di mana hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita itu akan selalu memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri.